Apa yang terjadi kalau kita tarik sebuah massa di ujung pegas, lalu kita lepaskan? Ia akan mulai berosilasi, tapi jika ada redaman, gerakannya mulai melambat, amplitudenya mengecil, dan akhirnya diam. Di sini kita akan hitung seberapa besar redaman itu, dan dari sana kita bisa tahu apakah sistem masih berosilasi atau sudah cukup lambat untuk dianggap stabil. Semua jawabannya tersembunyi dalam satu parameter kecil, yaitu rasio redaman zeta. Satu pegas, satu massa, dan sedikit redaman, inilah eksperimen klasik dalam getaran mekanik. Bayangkan sebuah benda kecil yang bisa naik turun di ujung pegas, bebas dari gangguan luar. Tidak ada hentakan, tidak ada dorongan, hanya getaran bebas, ditentukan oleh karakteristik internal yaitu massa, kekakuan pegas, dan redaman. Untuk sistem ini, kita tahu nilai-nilainya. Massa 49,2 mg. Kekakuan pegas 857,8 Newton per meter dan redaman 0,11 kg per detik. Pertanyaannya, apakah sistem ini akan terus bergetar atau malah berhenti seketika? Jawabannya tersembunyi dalam satu angka penting, yaitu rasio redaman yang dilambangkan dengan zeta. Rasio redaman zeta adalah kunci untuk memahami karakter getaran. Ia mengukur seberapa besar redaman yang dimiliki sistem dibandingkan dengan redaman kritis, yaitu redaman minimum yang dibutuhkan agar sistem tidak berosilasi sama sekali. Secara matematis, ia ditulis zeta sama dengan C dibagi C kritis. Semakin kecil nilai zeta, semakin kecil pengaruh redaman terhadap sistem. Getaran tetap terjadi, tapi akan memudar perlahan. Kita sudah tahu nilai C. Sekarang waktunya kita hitung redaman kritis untuk membandingkannya. Redaman kritis adalah ambang batas, yaitu jika redaman melebihi nilai ini, getaran tidak akan berosilasi lagi. Rumusnya sederhana tapi penting. C kritis sama dengan 2 dikali akar K kali M. Kita masukkan nilai-nilainya, K sama dengan 857,8 dan M sama dengan 0,0492. Perkalian keduanya akan memberikan 42,17. Akar dari itu adalah 6,4965. Dan dikalikan 2 menghasilkan C kritis sama dengan 12,993 kg per second. Inilah redaman batas. Segala sesuatu di bawahnya akan menyebabkan osilasi. Selanjutnya kita bandingkan nilai ini dengan redaman aktual. Saatnya menggabungkan semua informasi. Kita hitung rasio zeta sama dengan C dibagi C kritis. Dengan C adalah sama dengan 0,11 dan C kritis adalah 12,993. Maka zeta sama dengan 0,11 dibagi 12,993 dan hasilnya mendekati 0,0085. Artinya, redaman sistem hanya 0,85% dari redaman kritis. Sangat kecil. Nilai ini cukup untuk membuat energi berkurang, tapi tidak cukup untuk menghentikan gerakan dengan cepat. Sistem masih bisa berosilasi. Sekarang kita klasifikasikan. Jika zeta sama dengan 0, sistem tak teredam, bergetar selamanya. Jika zeta di antara 0 dan 1, sistem underdamped, maka akan berosilasi tapi meluruh atau berkurang terus. Jika zeta sama dengan 1, critically damped, artinya kembali ke 0 tanpa osilasi. Dan jika zeta lebih besar dari 1, maka overdamped, artinya kembali ke 0, lambat, tanpa osilasi. Dalam kasus kita, zeta sama dengan 0,0085, artinya sistem berada di wilayah underdamped. Sistem akan tetap berosilasi, tapi amplitudenya akan terus mengecil seiring waktu, lambat, pasti, dan harmonik. Jadi bagaimana bentuk gerak dari sistem underdamped? Ketika massa ditarik dan dilepas, ia tidak langsung diam. Sebaliknya ia berosilasi, naik turun seperti gelombang sinus. Tapi setiap ayunan jadi semakin kecil, karena ada redaman yang bekerja diam-diam, menguras energi sedikit demi sedikit. Inilah yang kita sebut osilasi teredam sebagian. Gerakan seperti ini sangat umum, dari suspensi mobil hingga sensor akselerasi. Sistem tidak liar, tapi juga tidak mati. Ia tetap responsif, hanya saja semakin tenang dari waktu ke waktu. Mari kita simpulkan.
Massa adalah 49,2 gram. Konstanta pegas adalah 857,8 Newton per meter. Redaman adalah 0,11 kg per detik. Redaman kritis 12,993. Rasio redaman zeta sama dengan 0,0085 atau 0,85%. Maka jenis sistem adalah underdamped, yang akan bergerak osilatif dan perlahan-lahan akan mereda. Satu angka kecil, yaitu rasio redaman, telah memberitahu kita segalanya, dari jenis gerakan, bentuk respons, hingga sifat dinamis sistem secara keseluruhan. Dari satu pegas, satu massa, dan sedikit redaman, kita bisa menentukan jenis gerakan seluruh sistem. Dengan menghitung rasio redaman zeta, kita tahu bahwa sistem ini masih berosilasi, tapi perlahan mereda. Contohnya sederhana, tapi jadi dasar bagi banyak teknologi nyata, yaitu dari suspensi mobil hingga kontrol getaran pada mesin.